Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan 7 bayi hasil inses ayah dan anak kandung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Senin pagi. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara, yaitu di Kebun Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Rekonstruksi ini menghadirkan langsung tersangka R dan anak berinisial E, serta istri tersangka berinisial S. Korban dan istri tersangka berstatus sebagai saksi. Rekonstruksi digelar untuk melihat secara langsung peristiwa yang terjadi sejak 2013 sampai 2021. Setelah penyelidikan selesai, rencananya berkas perkara tahap 1 akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam sepekan ke depan. Rekonstruksi ini untuk memperkuat pembuktian pada saat persidangan nanti. Untuk mengetahui lebih dalam terkait informasi soal rekonstruksi dari kasus pembunuhan bayi hasil inses, kita akan langsung menyapa Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi. Selamat malam Pak Agus, apakah ada temuan terbaru setelah rekonstruksi pada Senin pagi tadi terkait kasus pembunuhan 7 bayi hasil inses? Selamat malam Mbak Puja. Terkait penemuan baru setelah kami kemudian melakukan rekonstruksi bahwa betul dari rekonstruksi yang kami laksanakan pada hari ini tanggal 24 Juli terlihat bahwa ada keterangan yang berbeda antara pemeriksaan tersangka dengan kegiatan atau perbuatan yang terlihat secara fisik. Di mana rekonstruksi ini untuk menggambarkan, mengulang kembali terkait perbuatan awal pada saat kemudian pelaku ini melakukan kejahatan, dari permulaan pelaksana kemudian sampai dengan tersangka menghamili korban, Mbak Puja, kemudian sampai dengan melahirkan, kemudian bayi tersebut setelah melahirkan, Mbak Puja, kemudian dibekap mulutnya sampai dengan meninggal. Setelah itu bayi tersebut dibawa dan dikuburkan oleh pelaku dan dibantu oleh istri daripada pelaku. Demikian Mbak Puja. Baik, berarti dari rekonstruksi ini ada keterangan yang berbeda. Tadi Pak Agus menyebut bahwa aksi ini sempat dibantu oleh istri dari tersangka. Apakah ini artinya ada kemungkinan bahwa istri yang saat ini masih berstatus jadi saksi akan dinaikkan statusnya, Pak? Baik, Mbak Puja. Dari tujuh bayi yang dikuburkan, ada 3 peran yang dibantu oleh istri daripada pelaku, di mana istri daripada pelaku pada saat pelaku ini baik kemudian tersebut lahir, kemudian pelaku kemudian bekap, kemudian sampai dengan meninggal, istrinya kemudian membantu memasukkan bayi tersebut ke dalam kuburan. Ini kemudian atas desakan atau atas ancaman yang diberikan oleh pelaku terhadap istri yang bersangkutan. Namun ini akan kami dalami apakah unsur mensrea yang terjadi terhadap istri pelaku ini memang karena memang keinginan pribadi maupun desakan daripada pelaku tersebut. Ini akan kami kembangkan, Mbak Puja. Demikian. Baik, Pak Agus, ada berapa adegan Pak yang ditampilkan tersangka dalam rekonstruksi tadi? Baik Mbak Puja, untuk adegan sendiri sebanyak 20 adegan yang kami peragakan pada hari ini, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan ternyata yang bisa kami simpulkan bahwa semua bayi sebanyak 7 korban ini semuanya sebelum dimasukkan ke dalam kuburan itu dibunuh terlebih dahulu. Dibunuh kemudian disarung menggunakan kain maupun baju daripada korban, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Demikian Mbak Puja. Baik, berarti hingga saat ini masih dapat dipastikan kalau memang korban ini hanya berjumlah 7 bayi ya Pak? Betul sekali Mbak Puja. Sejauh ini ada 7 korban bayi yang kami hasilkan dari penyelidikan tersebut, Mbak Puja. Baik, Pak Agus tadi menyebut bahwa ada 20 adegan rekonstruksi. Apakah rekonstruksi tadi mencakup aksi keji yang dilakukan tersangka dalam kurun waktu 2013 hingga 2021? Betul sekali Mbak Puja, terkait dengan 20 adegan yang kami tampilkan, memang sudah mengawali atau memang menjelaskan terkait dengan peran daripada pelaku pada saat kemudian dia berhubungan, kemudian hamil dari 2013 sampai dengan 2021. Setelah hamil kemudian dilahirkan dalam posisi bayi lahir beserta janinnya Mbak Puja.
beserta janinnya kemudian dibawa, dikuburkan dengan posisi sudah meninggal dunia. Ini kami peragakan sebanyak 7 kali dari awal mula bayi tersebut dilahirkan sampai dengan dibawa ke dalam kuburan tersebut. Demikian Mbak Puja. Baik Pak Agus, aksi ini dilakukan oleh tersangka dari tahun 2013 hingga 2021. Apabila kita melihat ke belakang, apa yang menjadi sebuah peristiwa sehingga peristiwa ini terungkap? Karena 2013 hingga 2021 ini merupakan waktu yang cukup panjang ya Pak untuk tersangka ini melakukan aksi tersebut berulang-ulang kali. Baik Mbak Puja, jadi perbuatan ini dimulai dari 2013. Memang dari masyarakat sekitar sudah curiga terkait dengan kondisi kehamilan daripada korban ini yang notabene adalah anak daripada pelaku. Dari peristiwa 2013 setelah hamil pertama kali Mbak Puja, ini mereka tinggal di rumah bangunan yang tidak terlalu besar dan tidak jauh dari lokasi tersebut, karena kemudian diketahui oleh masyarakat, kemudian mereka diusir ternyata Mbak Puja. Diusir karena memang ada hubungan antara bapak dengan anaknya, kemudian mencuat, kemudian diusir ke TKP yang tepat sekarang kemudian menjadi penemuan kerangka tersebut. Dari situ mulai muncul dan dari warga tidak melapor kepada pihak berwajib setempat. Kemudian di tanggal 15 Juni, ini ditemukan pertama kali oleh pihak pemilik lahan yang lahan tersebut digunakan untuk mendirikan tempat usaha. Pada saat di tanggal 15 Juli ini menemukan kerangka tersebut, kemudian melapor kepada pihak Polresta Banyumas, kemudian dengan cepat Polresta Banyumas mendatangi TKP. Demikian Mbak Puja. Jadi memang awal muasal daripada kasus ini tersebut terkuat ke dalam publik. Demikian Mas Puja, Mbak Puja. Baik Pak Agus, saya ingin mengkonfirmasi, tadi Bapak menyebut bahwa pelaku atau tersangka ini sempat hidup berpindah-pindah, namun dari 7 bayi hasil insest ini ditemukan dalam satu kebun yang sama. Ini bagaimana Pak kronologinya? Baik Mbak Puja. Jadi 2013 ini tersangka ini dengan korban ini tinggal di salah satu RT yang memang tidak jauh dari TKP tersebut, sekitar 200-300 meter. Kemudian berlanjut karena hubungan itu sebagai hubungan incest ya, sudah diketahui oleh masyarakat, dan mereka diusir Mbak Puja, diusir kemudian pindah di samping TKP yang menjadi penemuan mayat tersebut. Jadi di situ mereka mendirikan gubuk Mbak Puja, mendirikan gubuk dan tinggal berdua. Karena istri yang ketiga yang menjadi saksi yang kami tampilkan tadi pada saat rekonstruksi itu sudah cerai Mbak. Jadi istri ketiga ini punya anak 3 Mbak Puja. Anak yang korban ini anak pertama, kemudian 2 anak lagi itu ikut bersama dengan istri ketiganya. Jadi mereka sudah cerai, sehingga setiap harinya korban bersama dengan pelaku ini tinggal bersama. Baik. Dari situlah tersebut terjadilah persetubuhan sampai dengan hamil. Demikian Mbak Puja. Baik Pak Agus, terakhir Pak untuk mengonfirmasi hingga saat ini dari pemeriksaan sementara dapat dipastikan bahwa motif dari tersangka melakukan ini karena pesugihan, begitu Pak? Betul sekali ya Mbak Puja, hasil air bahwa terkait dengan motif adalah sudah kami temukan adalah untuk mendapat kekayaan Mbak Puja. Sekilas kami sampaikan bahwa setelah ini keterangan dari guru spiritualnya, setelah pelaku ini kemudian pada saat sudah membunuh 7 bayi, itu di bulan berikutnya Mbak Puja, itu di malam hari, di hari Rabu, harus hari Rabu, pelaku harus menunggu di hari Rabu itu di jam 21 sampai jam 23, maka kemudian akan datang nih Mbak Puja, akan datang uang sebanyak 7 kardus di hadapan yang bersangkutan. Dari pemeriksaan bahwa ternyata uang tersebut tidak datang. Sehingga setelah di 2021 Mbak Puja, itu tidak ada lagi persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban. Demikian Mbak Puja. Baik, berarti pelaku tersangka melakukan demi pesugihan membunuh 7 bayi hasil insest. Terima kasih atas informasinya Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Terima kasih dan selamat malam.